Korban meninggal akibat gempa berkekuatan 7,7 magnitudo saat ini terus bertambah. Sedikitnya korban mencapai 68 orang. Tim SAR gabungan hingga kini masih berjibaku menyisir reruntuhan bangunan di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang pada Sabtu pagi kemarin telah menimbulkan kerusakan masif dan korban jiwa. Kerusakan luas terlihat di berbagai sudut wilayah. Gempa yang terjadi pada Sabtu pagi tersebut tidak hanya meratakan bangunan, tetapi juga memicu terjadinya tanah longsor di sejumlah titik. Adapun berdasarkan data sementara, jumlah korban jiwa dipastikan meningkat menjadi 68 orang dan lebih dari 200 lain yang mengalami luka-luka. Sementara, lebih dari 4.500 rumah rusak berat dan sekitar 19.000 warga kini terpaksa mengungsi ke posko-posko penampungan sementara yang tersebar di seluruh Flores. Untuk mempercepat proses evakuasi dan distribusi bantuan, pemerintah juga mengerahkan lebih dari 3.500 personel gabungan dari TNI dan Polri. Pemirsa, 3 hari pasca gempa tektonik bermagnitudo 7,7 melanda Laut Flores, kondisi sejumlah desa di Pulau Palue, Kabupaten Sika memprihatinkan. Jadi ratusan rumah rusak. Gempa susulan masih terjadi, warga saat ini memilih tinggal di tenda atau bangunan kayu di depan rumah mereka. Informasi selengkapnya, informasi terkini kami tanyakan langsung pada jurnalis Metro TV ada Nadia Suraya dari Desa Rokirole di Pulau Palue. Nadia, selamat pagi Nadia. Bagaimana kondisi terkini di tempat Anda berada saat ini sekarang? Ya, Jason dan Valen, 3 hari pasca gempa tektonik bermagnitudo 7,7 mengguncang Laut Flores. Saat ini untuk kondisi di sejumlah wilayah kepulauan, begitu khususnya yang lokasi saya mengabarkan saat ini di Pulau Pulawe yang berjarak sekitar 50 hingga 70 km garis lurus laut dari pusat gempa. Ini kondisinya masih memprihatinkan hingga saat ini, bahkan untuk akses menuju ke desa ataupun kampung tempat saya melaporkan saat ini di Kampung Koa ini masih terputus. Tadi kalau kita berjalan begitu ya untuk menuju ke desa ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam dan sebelumnya saya harus berkendara sekitar 20 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2. Dan saya akan menunjukkan kepada Valen dan juga Jason di sini memang kondisi rumah yang ada di Kampung Koa ini hampir seluruhnya rusak parah seperti yang dilihat belakang saya. Memang untuk seluruh bangunan baik dari atap dan juga hingga ke bagian belakang ini seluruhnya rusak begitu diguncang saat gempa terjadi pada 3 hari yang lalu. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi para warga di sini dan terutama apa yang dibutuhkan untuk para warga, kita akan langsung menanyakan di sini kepada Kepala Kampung Koa Desa Rokirole yang berada di Pulau Pulawe. Sudah bersama saya di sini Laurentius ya Pak ya. Ya, Bapak Laurentius, bisa dijelaskan sekarang kondisinya seperti apa sih Pak untuk warga di sini, karena kalau tadi saya lihat masih banyak juga yang tinggal di tenda-tenda depan rumah begitu ya Pak. Seperti apa Pak? Kami warga Dusun Koa sangat butuh bahwa rumah-rumah kami semua sudah rusak dan hancur total. Kami selama ini rasa takut mau kembali ke rumah, kami masih rasa takut karena gempa atau masih ini kami panik. Jadi kami harus tinggal di luar. Jadi kami minta bantuan dari pihak mana saja supaya bisa segera atasi rumah-rumah kami. Untuk bantuan seperti apa Pak? Karena tadi di perjalanan selama kurang lebih 1 jam kami bertemu banyak warga yang menjemput bantuan ke lapangan. Seperti apa Pak ini? Yang kami butuh pertama itu makan, minum, akses, dan ini terpal, ini dengan ini tempat tidur, kasur. Nah, itu kebutuhan masyarakat di sini karena banyak yang tidur di luar belum bisa kembali ke rumah masing-masing. Untuk air sendiri seperti apa Pak? Air sekarang sudah bak-bak sudah hancur, bak penampung air hujan sudah hancur semua, sudah pecah. Jadi kami minta juga bantuan dari pihak pemerintahan. Jadi totalnya ada berapa rumah Pak di sini yang mengalami kerusakan parah? Mengalami rusak parah ini 28 rumah yang rusak parah. 28 rumah yang rusak parah. Seperti kondisi rumah ini.
Untuk luka-luka, apakah masih ada warga yang mengalami luka-luka, Pak, hingga saat ini? Yang luka-luka 2 orang. Yang mengalami luka 2 orang dan yang lain aman. Untuk listrik seperti apa, Pak? Listrik selama 3 hari ini belum menyala karena ini tiang listrik sudah rebas semua. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya, itu dia tadi Jason dan juga Valen. Memang di perjalanan saya tadi menuju ke sini ada sekitar 5-6 longsoran besar yang harus dilewati oleh para warga untuk menjemput bantuan. Karena memang bantuan hingga saat ini sudah sampai di Pulau Pulawe dan saat ini berada di sejumlah lapangan, satu pusat tertitik dan juga di kantor camat. Maka untuk warga ini harus menjemput bantuan-bantuan tersebut. Valen dan juga Jason. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Nadia Soraya melaporkan dari Pulau Paluwe, Kabupaten Sika, NTT. Selamat bertugas kembali, utamakan keselamatan. Download Metro TV Extend sekarang.